dapat segera ditangani dan tersangkanya segera ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya melaporkan kepada pihak yang terkait, terutama adalah Bapak Kapolda Jawa Tengah, tembusan Irwasum. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Solikul Hadi, SAG, SPD, alamat RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah. Pekerjaan wira swasta menyatakan bahwa selama ini kami telah menjadi korban bulan-bulanan atas laporan yang menggantung di Polres Pati. Korban suatu peristiwa persekusi, tindak kesenangan, aksi brutal, arogan, dan anarkis yang dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal yang di kemudian hari atas keterangan masyarakat. Pelaku itu ternyata diketahui adalah oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati alias Budiono alias Bongrek alias Apen Upin, di mana oknum anggota Polsek Sukolilo tersebut telah melakukan kejahatan ras, telah melakukan perampasan, penculikan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, menggondol, kabur, merampas, menculik, menyekap, dan membawa lari atas anak dan istri saya atas nama Indah Wahyu Widiawati. Waktu itu berumur 37 tahun dan anak saya berumur 10 tahun atas nama Hilda Fitri Ayu Desmayanti. Dengan ini kami memohon bantuan. Kami melaporkan kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah dan kepada semua lembaga terkait dipimpin oleh bapak-bapak yang terhormat untuk membantu mendampingi menyelesaikan perkara ini, karena kami telah tahu bagaimana cara, sama sekali tidak mampu untuk melaporkan dan bagaimana cara melaporkan. Atas aksi ini berkelanjutan dan beruntun lain mengikuti setelah hilangnya korban atas nama Indah Wahyu Widiawati, dibawa kabur oleh oknum anggota polisi tersebut, disekap di rumahnya, yaitu rumah Dukun Cabul Sri Tomo, Tambak Romo, atas pemberitahuan Saudara Supawatin, Kepala SD 03 Tambak Romo, dan atas pemberitahuan Saudara Sodik SD Blingi Jati bahwa anak dan istri saya disekap di beberapa tempat dan dipindah-pindahkan tempat juga oleh para saksi di Tambak Romo, yaitu di rumah Sri Tomo atau Tomo Tambak Romo yang adalah orang tua Bambang Budiono alias Bambang Permati tersebut, eksekutor istri saya tersebut. Yang pertama, akibat dari kejadian ini saya tidak bisa berhubungan dengan istri saya dan dipersekusi, dianiaya, dan diancam. Akibat dari kejadian ini pula kejadian beruntun lain, korban atas nama Didik diancam preman atas nama Suwono di tempat kerja STM Permata Nusantara Gabus tahun 2012 dan diancam oleh Jayu Setianto, dianiaya di Jalan Sugian sampai dengan Kebulampang, dan di percobaan pembunuhan dan pengeroyokan di Kopek yang diutai oleh Zainal Arifin, kepala desa, dan preman Ramidi di Pati. Lalu korban juga dianiaya lagi di Jalan Mojopitu, di Jalan Sarimulyo, dan di Jalan Tanggil oleh orang tidak dikenal. Lalu juga korban dianiaya oleh Jayu Setianto di utara Desa Sugian, Jalan Desa Sugian sampai ke Bulampang. Korban diadang, dipukuli, lalu terkapar dan wajahnya hancur. Pelaku masih mengayunkan celurit yang diarahkan kepada wajah korban, namun korban bisa menghindar dan mengelak tahun 2012. Mohon Saudara Jayu Setianto untuk diusut tuntas. Yang ketiga, lalu selang sebulan berikutnya, sekitar Maret 2012, korban juga dikeroyok beramai-ramai gerombolan tak dikenal di wilayah Kopek, Karangwotan, Pucak Wangi. Korban akan dieksekusi, namun korban berhasil melarikan diri dan kabur. Semua kronologi jelas saya sampaikan baik kepada Polsek terkait maupun Polres Pati. Ya, kronologinya sudah dilaporkan oleh korban ke Polres dan Polsek terkait, Polsek Gabus, Winong, Tambak Romo, Pucak Wangi, Kayen maupun Sukolilo, namun terkesan ditutup-tutupi atasannya dan tidak ada tindak lanjutnya. Di Polsek Winong, laporan lisan diterima oleh Saudara Tamjis, Saudara Soeharto waktu itu, tetapi malah fakta dibalikkan, korban disalahkan dan malah disarankan minta maaf saja kepada Jayu Setianto. Ada apa eksekutor penganiayanya Jayu Setianto, kok malah korban diminta suruh minta maaf, ada apa? Yang pada intinya Polres Pati tidak mau mengakui kesalahan penyelidikan, adanya kesalahan yang dilakukan atas anak buahnya atas nama Bribka Bambang Permati
yang melakukan persekusi dan di Mojolawaran Gabus malah memutarbalikkan fakta bahwa Saudara Bambang Permadi tidak bersalah dan IWW sendiri yang melarikan diri. Minta perlindungan dan penyelidikan secara benar kepada polisi. Apa hal itu benar atau sesuai dengan prosedur, mohon agar dibantu di dalam upaya penyelesaian kasus hukum tersebut. Keterangan alasan normatif kejadian masalah karena ada sindikat yang membackingi kelakuan daripada perbuatan Saudara Indah Wayu Widiawati. Karena itu baru dirancang dan kemudian hari dilakukan dengan cara mendesak, tidak dapat berkira, lalu dia melakukan klarifikasi atas penculikan tersebut. Atas persekusi yang dilakukan oleh pihak tidak dikenal, yaitu di Mojolawaran Gabus TKP, visi misinya apa sampai dengan sekarang diteliti. Kaitannya dengan Densus 88 ada apa, semua sejarah saya di kepolisian ada apa, kok diminta untuk melakukan pra-peradilan dan alibi, hanya alibi saja. Terdesak oleh karena itu ada suatu alasan apa yang sama sekali tidak sinkron antara batas eksternal dan internal perkara dan bagaimana resolusinya. Menyertai kasus ini juga terkait dengan kunjungan negara, mengetahui dan tidaknya suatu peristiwa eksternal maupun internal asli atau tidaknya dalam salinan gross hipotek terkait dengan upaya penipuan dan penterlantaran dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Apakah ada perubahan di dalamnya draft? Apakah ada kemampuan atau ketidakmampuan tapi turut tangan? Apakah orang tidak mampu secara hukum lantas tidak ditanggapi laporannya? Atas semua laporan dan kronologi kejadian yang secara hukum harusnya ditanggapi oleh kepolisian. Secara hukum lantas tidak ditanggapi. Kronologi kejadian yang terdeteksi membicarakan kemampuan dan kelambanan penanganan Polres Pati dan fakta-fakta melalui statement formal. Dan apa yang dihasilkan dari proses yang panjang ini adalah himpunan bangunan data sejarah proses akulturasi dan penyelesaian hukum dalam wujud kebenaran yang presisi, objektif, promoter, penelitian, penyelidikan mewujudkan kebenaran yang objektif. Dalam hal ini yang paling tahu bahwa kasus ini adalah persekusi, penculikan, perampasan adalah saya yang menjadi korban. Dan anak saya atas nama Hilda Fitri Ayu Desmayanti seharusnya mendapatkan penghargaan yang jelas-jelas korban-korban ini tidak pernah boleh ditemui dan menemui daripada pemiliknya. Waktu itu anak saya umur 11 tahun. Suatu peristiwa bersejarah dapat dilihat sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga dilihat dari sudut hukum. Kalau mempunyai garis secara nasional, secara vertikal, horizontal, garis singgung dan tingkat historis, maka dalam hal ini kepolisian harusnya menyelidiki ulang kasus apa yang dilakukan oleh IWW yang dilakukan berulang-ulang. Ada terungkapnya kasus skandal perselingkuhan dan pelakor yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dengan beberapa oknum PNS maupun rekan kerjanya. Atas peristiwa itu benar atau tidak. Nah, banyak saksi diminang bahwa Saudara Indah Wayu Widiawati banyak melakukan perselingkuhan dengan Saudara Jatmiko, Saudara Joy Setianto dan Sodik beberapa waktu sebelum kabur dari rumah. Adanya kesalahan hukum yang tertulis baik secara objektif maupun subjektif. Apakah Bambang Permadi itu benar-benar anggota Polres Pati atau Bambang Pujiono atau Bambang Budiono versi terbaru atas aduan dan keterangan dari Saudara Genjik alias Hanuri, Karangwotan, Sargo alias Kundul, dan keterangan Purwaito yang waktu itu adalah dinas menjadi Satpol PP di Pati. Adanya interpretasi atas sudut pandang melihat kasus yang berbau sejarah, tinjauan baru tentang sejarah 32, tidak adanya kejelasan penyebutan nama dan tidak adanya kejelasan suatu peristiwa. Dalam hal ini dianggap ini kasus kabur. Karena penulis atau yang melaporkan bukan pengawal dan pegawai negeri tentunya dapat dilihat dari berbagai sumber. Dan klarifikasi yang saya sampaikan melalui media ini adalah sebagai bukti dan arah atau petunjuk informasi untuk kepolisian melakukan tindak lanjut penyelidikan secara terintegrasi. Harusnya secara komprehensif sebagai bahan baku klarifikasi dengan materi apakah itu ada unsur opini politik dan sebagainya dibuktikan apakah mengganggu keamanan negara ataukah justru membantu kepolisian di dalam penyelidikan bahwa memang benar kasus perampasan, penculikan, dan aksi brutal arogan anarkis premanisme itu sering dilakukan oleh Saudara Bambang Permadi Bribka yang selama ini melalui keterangan dari rekan-rekan kepolisian sendiri bahwa Bambang Permadi sering melakukan hal serupa dan melakukan pemalaan pemerasan dengan dalih melindungi perempuan. Selanjutnya bahwa benar penculikan yang terjadi dilakukan justru oleh oknum polisi, oknum anggota Polsek Sukolilo atas nama Bribka Bambang Permadi alias Bambang Budiono. Yang SOP-nya mana, alasannya apa?
banyaknya oknum-oknum polisi baik di kalangan Polsek maupun Polres yang terlibat untuk menutupi kasus ini karena dimungkinkan akan membongkar kasus lainnya yaitu sindikat togel, narkoba dan sindikat perempuan atau mucikari di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Rangon yang bersentuhan langsung dengan aparat. Di antaranya adalah Suroso, Jaryo dan Purwanto. Ya, diteliti keterlibatan daripada Jaryo, kepala sekolah SD Pakis, Purwanto SD Pakis, dan keterlibatan daripada sindikat mafia jaringan londe yaitu Suroso. Sampai dengan kasus ini diungkap dan diteliti keterlibatan daripada Suroso. Jangan ditutup rapat sedemikian rupa dan tidak ada yang tahu. Keterlibatan Lurah Karangkonang waktu itu adalah Warso dan keterlibatan Kami Tuo Karangkonang Karanggayam atas nama Subianto dan Carik Sudar, Ketua RT atas nama Jabir dan Ketua BPD Siswanto dan Surini membantu kaburnya IWW dari Desa Karangkonang menambah daftar panjang saksi di mana oknum-oknum tersebut bisa jadi adalah menjadi dalang dan terlibat dalam rekayasa penculikan dan perampasan kepada Saudara Indah Wayu Dewati dengan maksud agar supaya Saudara Solilo itu mengikuti langkah dan pelarian Saudara IWW atas kehendak daripada maksud otak. Keterlibatan Saudara Jabir DRS yang diduga bekerja sama dengan orang di dalam rangka terculiknya Saudara IWW dan anaknya, baik dengan alasan langsung maupun tidak langsung, alasan kekeluargaan kemanusiaan sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan kaidah hukum umum atau KUHP di mana perlu pembebasan terhadap daripada terlapor maupun yang diculik. Dan tidak benar ini menolong ataupun apakah masuk di dalam kriteria permufakatan jahat dan penculikan yang dilakukan oleh sindikat tersebut. Ketidakjelasan resolusi yang dilakukan oleh Bupati Pati dan penyelesaian kasus yang tidak jelas dan PR agenda besar tentang intinya adalah menetapkan Saudara IWW untuk menjadi tersangka lebih dahulu biar jelas perkaranya dan mengakui siapa saja dalang otak yang mengarahkan supaya dia melakukan persekusi sebagaimana yang dilakukan. Arahnya jelas yaitu denda kepada pihak-pihak melakukan persekusi dan melakukan proses hukum dan tidak boleh melakukan alibi sepihak dan cuci tangan. Baik itu melalui Polsek Winong maupun Polsek Gabus atau Tambak Rangon jelas terlibat di dalam bertanggung jawab karena sebagai tempat TKP meneliti siapa saja, instansi apa saja yang terlibat di dalam upaya perkara penculikan dan perampasan, aksi brutal dan arogan, anarkis, premanisme dan membawa kabur anak dan istri orang lain tanpa ada surat dan pemberitahuan dan kronologi yang jelas. Siapa saja yang mencoba melakukan percobaan pembunuhan kepada Saudara Didik di Karangkotan, Kucawangi. Kepolisian hendaknya segera mengungkap siapa dalang otak penculik, pelaku dan pembawa kabur anak dan istri sah korban sehingga mengetahui motif modus yang ditaruh di mana di dalam rangka apa sehingga kasus ini mengungkap. Terlibat lainnya adalah siapa saja yang perusak rumah tangga orang itu jelas adalah Bambang Permati, otak utamanya Bambang Bulgrek telah membawa kabur istri sah dan anak saya harus ditangkap, diproses hukum, dipecat dan bukan cuma dimutasi di luar daerah tanpa ada penelitian lanjutan. Kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah, diduga kuat adanya keterlibatan seorang anggota dewan atas nama Astori, redaksi dari fraksi Gerindra Komisi 3 terkait dengan hubungan cinta segitiga. Dugaan kuat ada skandal di IWW korban dijadikan target atau simpanan atau gendaan atau demenan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Rangon atas nama Jayu Setianto dan kepala-kepala sekolahnya atas nama Dahlan Istanto, Sunarto SPD, dan Sudarmadi, juga seorang pengawas atas nama Subagi untuk diteliti semua keterangan dan dikuatkan oleh Sukowati, Sutopo, dan Karyadi Esa. Belakangan yang bisa dilakukan penelitian utamanya adalah Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Rangon yang seharusnya fair jaring kasus ini ditahan karena mempersulit penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah maupun Polres Pati. Harapan kami mohon agar kasus ini dikupas, diungkap, diteliti secara tuntas dan menetapkan Saudara Indah Wayu Dewati untuk dijadikan tersangka. Dengan begitu keterangannya dan mengambil keterangannya sangat mudah. Bahkan pengakuan penegakan supremasi hukum di Indonesia jangan ditaruh di tengah-tengah, tetapi harus diprioritaskan, diataskan dan tegak lurus. Sungguh sangat memprihatinkan jika kasus ini tidak diungkap. Karena tidak boleh
unsur polisi atau politis tidak netral, menjadikan polisi tidak objektif, tidak perfectible, dan ini adalah penanganan perkara yang berlarut-larut. Kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah saya hormati, sudah berapa tahun Pak saya menunggu keadilan? Sudah 10 tahun. Namun laporan kami ditahan di Polres Pati, di Polsek Winong, Polsek Tambaramon, Gabus, dan saya melakukan upaya pelaporan ini kembali. Namun apa hasilnya? Nol besar, hanya penanganan perkara-perkara kecil-kecil ini diperkecil dan yang besar-besar diperkecil sehingga kasus menjadi hilang. Dianggapnya kasus plastis yang menjadi fokus penanganan tebang pilih baik Polres maupun Polda terkait Polsek. Dugaan lain adalah upaya pengalihan kasus dengan berbagai alasan palsu atau alibi seolah-olah yang bersangkutan mengalami banyak tekanan, di mana IWW beraksi seolah-olah dalam tekanan siapa kami tidak tahu. Kalau mau kembali ke Karangkonang, dibuat-buat seolah-olah demi ekonomi dan kemanusiaan. Visi misi yang saya sampaikan adalah mengungkap siapa dalang otak dan eksekutornya penculikan atas nama anak dan istri saya pada 11/11/2011 itu siapa otaknya dan siapa pelakunya. Kalau gendaan-gendaan dengan siapa? Siapa saja otaknya, siapa saja yang terlibat atas keterangan Genjik Gunadi Suntari, Dekdo Sunaryo, dan Purwaito yang ada termasuk juga adalah Rebin. Menurut keterangan Hanifah Samyono, ya, tahun 2010 sebelum melakukan aksi kabur, Saudari Indah Wayu Dewati sudah membereskan beberapa alat, sudah membawa koper tas, ditaruh di rumah gendaannya Sri Tomo Bambang Permati dan Rosmini melalui Hanifah Samyono. Kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah, Ceki Polres Pati harusnya membuka tabir perkara ini karena perkara ini jelas-jelas adalah perkara persekusi, adanya unsur-unsur kriminal pidana, baik politis, polisi di Polsek Winong, Polsek Gabus, atas keterlibatan Suwarno, Swadi, Kulsum, dan motif sehingga kenapa Polsek Gabus nggak mau menangani karena ada orang di dalam Polres yang terlibat mengkriminalisasi dan memutarbalikkan fakta terhadap kasus penculikan yang dilakukan atas anak dan istri saya tersebut. Bahwa keterangan saya setelah terjadi penculikan dan penyekapan kepada korban Indah Wayu Dewati dan Hilda Fitra Ayu Widya suaminya selalu diteror dan diintimidasi banyak pihak dan diperas atau dimintakan sejumlah